kita mau sama-sama ibadah TF Junior. Hari ini kita masih harus ada di rumah. Gak apa-apa adik-adik. Tapi lagu pujian yang akan Kak Christine nyanyikan sama-sama sama adik-adik, Kak Christine mau ajak adik-adik membayangkan lagi ke kebun binatang. Kira-kira lagu apa ya? Iya betul, kita akan nyanyi sama-sama. Anak nyemot, loh kok nyemot? Monyet di atas pohon. Gerak semua ya, yuk bangkit berdiri. Anak monyet di atas pohon. Anak cacing di dalam tanah. Anak burung di dalam sangkar. Anak Tuhan di dalam gereja. Mulut panjang, namanya anjing. Kuk kuk. Hidung panjang, namanya gajah. Ngung. Panjang tangan, itu pencuri. Panjang sabar, sifat anak Tuhan. Tadi Kak Christine udah aja adik-adik membayangkan lagi di kebun binatang. Nah kalau sekarang kita mau bahagia sama-sama, karena Yesus Tuhan kita sudah bangkit. Dia telah menebus dosa kita. Aku bahagia. Kasih senyum dong. Pinter. Aku bahagia. 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 Aku bahagia. Bahagia. Karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Nah, kita sudah berbahagia, kita bisa bersuka cita. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan sama-sama. Ingat-ingat firman Tuhan. Kita tangan semuanya. Ingat-ingat firman Tuhan. Ingat-ingat firman Tuhan. Lakukanlah firman-Nya setiap hari. Pasti kau diberkati. Ingat-ingat firman Tuhan. Ingat-ingat firman Tuhan. Lakukanlah firman-Nya setiap hari. Pasti kau diberkati. Sekali lagi, ingat-ingat firman Tuhan. Ingat-ingat firman Tuhan. Ingat-ingat firman Tuhan. Lakukanlah firman-Nya setiap hari. Pasti kau diberkati. Ingat-ingat firman Tuhan.
Ingat-ingat firman Tuhan. Ingat-ingat firman Tuhan. Lakukanlah firman-Nya setiap hari. Pasti kau diberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan kami ketenangan, berikan kami sikap yang baik untuk menyambut firman-Mu. Sehingga video firman yang kami lihat saat ini bukan hanya sekedar video, namun Tuhan sendiri hadir dan memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur dan kami sambut firman-Mu saat ini. Kami yakin kuasa Tuhan tercurah bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semua, apa kabar? Apa semuanya sudah siap mendengar firman Tuhan? Ya, kalau sudah siap, udah mandi belum? Atau masih kepet? Ya, bahasa Jawanya, bahasa Gresiknya masih kepet. Ya, nah yang terpenting adik-adik sekarang fokus, ya, tidak bermain ke sana ke sini. Kita memfokuskan pandangan kita dan terutama kita memfokuskan pendengaran dan hati kita untuk benih firman Tuhan. Hari sudah malam, di luar gelap gulita, tak ada suara terdengar selain daun-daun berdesir dihembus angin malam. Tetapi pada malam yang gelap itu, rupanya ada seseorang yang tidak tahan tinggal di rumah. Seorang yang ingin menghibur hatinya yang sedang risau, sedang gelisah. Pintu-pintu rumah sudah ditutup, tetapi siapakah yang masih berada di luar, sendirian, dan tidak ada yang menemaninya? Muka orang ini terlihat muram dan sedih, keningnya berkerut, dan bibirnya terkatup rapat. Sebentar-sebentar dipegangnya dahinya. Siapakah orang ini ya? Ternyata dia adalah Thomas. Thomas namanya. Adik-adik, tahu nggak apa yang menyusahkan hati Thomas? Mengapa ia sendirian di tempat yang gelap itu? Sementara sahabat-sahabatnya berkumpul di dalam rumah dalam suasana yang gembira. Mereka memuji-muji Tuhan, bersyukur, dan bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan menampakkan diri kepada mereka. Mengapa ya mereka membiarkan temannya itu dalam kesedihan? Karena Thomas sendiri yang tidak mau dihibur. Bukannya teman-temannya tidak mau menghiburnya, tetapi Thomas sendiri yang tidak mau ikut bergembira. Karena Thomas tidak percaya atau belum percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Thomas adalah seorang dari murid-murid Tuhan Yesus. Dialah satu-satunya yang tidak hadir pada waktu malam ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan ketika teman-temannya mengatakan kepadanya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian dan hidup kembali, Thomas tidak mau percaya. Ia tidak mau dibohongi. Benarkah Tuhan Yesus sudah bangkit?
Demikian pikiran yang ada di dalam benak Thomas. Hari Minggu ketika Maria dan Maria Magdalena kembali dari kuburan, mereka mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak ada lagi di dalam kubur. Ia sudah bangkit. Bahkan Maria Magdalena mengatakan bahwa Yesus sendiri sudah menampakkan diri dan berbicara dengannya. Petrus juga dengan wajah yang berseri-seri mengatakan bahwa ia sudah melihat Tuhan. Teman-teman yang lain juga mengatakan hal yang sama. Mereka sudah bercakap-cakap dengan Tuhan. Tetapi mana mungkin? Ini yang ada dalam pikiran Thomas, adik-adik. Thomas menggeleng-gelengkan kepalanya. Bahkan dengan kesal ia mengatakan, sebelum aku melihat bekas paku di tangannya, dan sebelum aku memegang bekas luka itu, mencucukkan atau memasukkan jariku ke dalam lubang itu, dan juga melihat bekas tusukan tombak di lambungnya, aku tidak akan percaya. Tetapi jauh di dalam hatinya, ia juga menyesal. Mengapa ya waktu Tuhan Yesus datang menampakkan diri kepada teman-temannya, ia tidak ada di situ? Ia berharap Tuhan Yesus akan menampakkan diri kepadanya. Tetapi sampai saat ini pun Tuhan Yesus tidak menampakkan diri kepadanya. Thomas tidak tahan lagi sendirian di luar. Ia pun datang ke tempat di mana teman-temannya biasa berkumpul. Teman-temannya menyambutnya dengan gembira. Tetapi Thomas diam saja. Setelah menutup pintu, Thomas langsung duduk. Tiba-tiba Tuhan Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Damai sejahtera bagimu. Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihat tanganku, dan peganglah lambungku. Jangan ragu-ragu lagi, tetapi percayalah. Oh Tuhan Yesus, Engkau sudah hidup. Ampuni aku kurang percaya Tuhan. Engkau sudah hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau percaya karena sudah melihat aku. Berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat aku. Thomas langsung kaget. Astaga! Thomas tercengang. Ia tidak dapat berkata-kata apa-apa lagi. Digosok-gosoknya matanya, dicubit-cubitnya kulitnya. Benarkah ini Tuhan Yesus? Tuhan berkata, damai sejahtera bagimu. Dan ketika mendengar perkataan Tuhan, semua orang yang berada di dalam rumah itu hatinya merasa tentram. Dan Tuhan berkata lagi kepada Thomas, Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku dan peganglah lambungku. Jangan ragu-ragu lagi, tetapi percayalah. Ini perkataan Tuhan Yesus kepada Thomas. Thomas menundukkan kepalanya. Ia malu, bercampur gembira, bercampur riang. Dan walaupun Thomas tidak melakukan hal itu, tanpa memasukkan jarinya pun, sekarang ia sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit.
ia pun berlutut di depan kaki Yesus dan berkata, "Ya Allahku, ya Tuhanku." Thomas mengakui bahwa Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus tahu bahwa kini Thomas telah percaya bahwa ia hidup. Maka Yesus berkata kepadanya, "Engkau percaya karena sudah melihat aku. Berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat aku." Nah, adik-adik semua, kita sudah mendengar atau sudah melihat cuplikan kisah tentang firman Tuhan. Bagaimana Tuhan mengajarkan kepada Thomas supaya dia belajar percaya walaupun dia tidak melihat Tuhan. Mengapa Tuhan berkata kepada Thomas dan murid-muridnya juga, "Berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya." Tuhan mengatakan hal ini karena Tuhan sedang memikirkan orang-orang yang akan hidup di zaman-zaman yang kemudian. Seperti contohnya kakak dan adik-adik. Kita belum melihat Tuhan secara fisik, secara bertatap muka. Tetapi kita tahu, kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan sudah hidup. Dan Tuhan hidup untuk selama-lamanya. Dia pernah mati, tapi dia hidup. Fakta-fakta atau bukti-bukti histori, bukti-bukti sejarah sudah ada. Tetapi ingat firman Tuhan hari ini. Berbahagialah orang yang apa? Tidak melihat tetapi percaya. Kita tidak melihat Tuhan secara langsung, tapi kita bisa mendengar akan firman Tuhan tentang pribadi Tuhan melalui firman yang disampaikan oleh kakak-kakak TF Junior. Seperti saat ini juga adik-adik mendengar firman Tuhan. Melalui firman-Nya kita percaya bahwa Tuhan, Engkau hidup, Engkau sudah bangkit dari kematian. Dan Engkau berkuasa melakukan segala sesuatu. Kakak mau berikan satu contoh saja adik-adik. Kak, kasih contoh dong Kak. Apa sih Kak buktinya atau tandanya sesuatu yang tidak kita lihat, yang tidak bisa kita raba bahkan, tapi itu ada Kak. Buktinya apa? Coba ya sekarang, halo konsentrasi semua. Nah, coba sekarang mulutnya ditutup semua. Bahasa Jawanya jangan ngowoh, ya. Oh, mulutnya ditutup. Oke. Sekarang tangan kirinya coba seperti ini. Terus taruh hidung, dipencet. Mulut ditutup, hidung dipencet. Bisa napas gak? Bisa napas nggak adik? Nggak bisa. Kenapa? Nggak ada udara yang keluar masuk. Bisa kita lihat nggak udara? Nggak bisa. Bisa kita raba nggak udara? Nggak bisa juga. Tapi udara itu ada. Ya kan? Nah demikian juga Tuhan Yesus itu belum kita lihat sekarang. Tapi nanti suatu saat kita akan melihat Tuhan. Dan kita akan menikmati kebahagiaan dengan Tuhan. Nah, firman ini juga mengajarkan kepada kita untuk kita tetap percaya kepada Tuhan walau kita belum melihat keadaan yang kita harapkan. Misal adik-adik sedang sakit, kita berdoa Tuhan tolong sembuhkan. Ada yang langsung sembuh, ada yang belum. Nah, yang langsung sembuh bersyukur, yang belum tetap bersyukur juga dong, ya. Nah, kalau Tuhan waktunya menyembuhkan, pasti Tuhan bisa menyembuhkan.
Nah, kita juga ingat yang lalu-lalu kita sudah sakit berapa kali dan Tuhan sudah menyembuhkan kita berapa kali. Mungkin juga ada yang berdoa untuk kondisi saat ini. Ya, kakak ingatkan, jangan kita malas berdoa, jangan kita malah cuek, ya acuh tak acuh, biarin sekitarku, nggak ngurus. Nah, kita anak Tuhan justru harus banyak berdoa. Kita doakan, Tuhan tolong Engkau pulihkan sekitar kami, wabah penyakit yang ada di sekitar kami, Tuhan tolong jamah, Tuhan segera lalukan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau berdoa, berdoa dengan yakin, dengan percaya. Ya, jangan setengah-setengah. Tuhan, kami berdoa, ya kalau bisa Tuhan sembuhkan. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Ini kan doa yang ragu-ragu. Ya kalau doa yang yakin adik-adik. Nah mungkin ada juga yang berdoa untuk orang tuanya atau keluarganya yang sedang bergumul untuk kehidupannya. Karena mungkin terdampak atau terkena akibat dari situasi yang kita alami sekarang. Kita berdoa, Tuhan tolong cukupkan kami ya Tuhan. Berkati papa mamaku dengan rezeki yang daripada Tuhan, dengan berkat yang daripada Tuhan. Aku yakin, aku percaya Tuhan Yesus pasti mencukupkan. Ya, ajak juga sekitar kita berdoa, papa mama kita, adik kita, kakak kita, siapapun yang di dekat kita. Kita berdoa dengan yakin, Tuhan Engkau pasti mampu mencukupkan kami. Tuhan, Engkau pasti mampu untuk menyembuhkan kami. Dan doa-doa yang lain kita yakin, Tuhan pasti bisa. Kalau Tuhan sudah bangkit dari kematian, maka hal-hal yang lain Tuhan juga pasti bisa mencukupkan kita semua. Amin. Inilah firman Tuhan. Kakak ajak kita berdoa bersama-sama. Kali ini kakak rindu adik-adik menirukan doa kakak. Oke? Lipat tangan, tutup mata. Nyanyi dulu ya Ibu Jari ya. Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking, ku sayang, ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Lipat tangan yuk. Tutup mata. Tolong tirukan kakak. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat firman-Mu hari ini. Ajari kami Tuhan untuk percaya kepadamu walau kami belum melihat Tuhan secara langsung. Namun kami percaya Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau sudah mati, namun Engkau sudah bangkit. Dan Engkau hidup untuk selama-lamanya. Kami yakin Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami yakin Engkau menyertai dan mencukupkan kami semuanya. Di
Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Sekali lagi, haleluya. Semua katakan, amin. Amin. Tuhan memberkati. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebab itu mari kita terus bersuka cita karena Tuhan kita telah bangkit. Kita akan nyanyi sama-sama. Happy ya, happy ye. Ayo gerak semuanya ya. Siap? Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Yesus yang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Yesus yang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah menikmati puji-pujian, kami sudah menikmati firman-Mu yang menguatkan kami semua. Ajari kami, Tuhan, untuk kami terus percaya dan berserah kepada Tuhan, karena Tuhanlah satu-satunya harapan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan ibadah Tabernacle Family Junior. Tuhan memberkati kami semua yang mendengarkan. Tuhan berkati kakak-kakak yang sudah menyampaikan firman ataupun memimpin pujian dan mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan berkati kami semuanya. Bahkan semua kakak-kakak kami, semua juga diberkati Tuhan. Teman-teman kami Tabernacle Family Junior yang lain, Tuhan juga memberkati. Dan seluruh keluarga kami pun ada dalam berkat Tuhan. Kami akan jalani hari-hari kami berikutnya dalam sukacita dan damai sejahtera dan penyertaan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Semua katakan amin.